Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Reva Guna-Guna. Nah, film ini sendiri nanti bakal bercerita tentang seorang cewek yang terus-terusan diteror sama setan. Dan si setannya ini nggak main-main ganasnya, karena mama dan kedua adiknya Reva udah tewas gara-gara si setan ini. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang cewek bernama Reva. Saat itu Reva ada di dalam kerangkeng, dan gak lama kemudian dia didatangi sama setan. Tapi nggak cukup satu aja ya setan yang datang, ada 3 setan yang mendatangi Reva. Mereka adalah sosok anak kecil, nenek tua, dan wanita yang terbelenggu oleh rantai. Setan yang terakhir ini sampai masuk ke dalam kerangkengnya Reva, dan di sini Reva ketakutan sampai pingsan. Esok harinya terlihat sidang yang berlangsung terbuka. Sidang itu sendiri adalah sidang kasusnya Reva, dan di dalam sidang ini dihadirkan saksi ahli yaitu psikiater bernama Karina. Karina bilang kalau dulunya Reva adalah cewek yang baik dan ceria. Dia pandai bergaul dan sangat menyayangi keluarga. Namun itu semua berubah saat ulang tahun Reva yang ke-21. Dia ditemukan pingsan dan setelahnya Reva ini mengaku sering melihat sosok-sosok gaib. Karena hal itu Reva jadi pendiam dan penyendiri. Karena sendiri bilang kalau Reva mengalami gangguan kejiwaan. Setelah mendengar pernyataan Karina, hakim lanjut membacakan tuduhan yang ditujukan kepada Reva, bahwa Reva ini dituduh udah menghabisi ibu dan kedua adiknya sendiri. Di malam itu saat pulang kerja, papanya Reva melihat rumah yang udah berantakan, dan yang mengejutkan lagi istri dan kedua anaknya udah nggak bernyawa saat itu. Reva yang satu-satunya masih hidup dituduh udah ngehabisi mama dan kedua adiknya sendiri. Namun tuduhan itu dibantah sama pengacaranya Reva, bahwa nggak ada motivasi kuat akan tuduhan tersebut. Apalagi nggak ada juga senjata yang ditemukan di TKP. Karena hal itulah tuduhan kalau Reva yang udah melakukan hal keji tersebut nggak masuk akal. Di saat bersamaan, Reva mengalami halusinasi. Ruangan sidang tiba-tiba gelap dan gak ada seorang pun di sana. Reva pun udah kayak orang gila saat itu, dan karena hal itu juga hakim memutuskan agar Reva dibawa ke panti rehab. Sesampainya di panti rehab, Reva ini disambut sama Pak Nixon. Pak Nixon adalah pemimpin di panti rehab tersebut. Pak Nixon bilang kalau dia udah dikasih kuasa penuh sama pengadilan, jadi dia berhak menghukum Reva kalau Reva melanggar peraturan panti rehab. Reva sendiri setelah itu dibawa ke kamar mandi, dan saat mandi ini Reva kembali diteror sama sosok gaib. Reva pun ditemukan pingsan, sedangkan di sore harinya papanya Reva ini datang untuk menjenguk Reva. Si papa tanya apa yang sebenarnya terjadi di malam kematian mama dan adik-adiknya Reva. Reva menjawab kalau mereka semua udah dihabisin sama setan. Nggak ada setan itu. Yang tentu aja papanya Reva ini nggak percaya akan hal itu. Saat malam tiba, Pak Nixon melakukan rutinitasnya, yaitu ngecekin pasien-pasien udah pada tidur apa belum. Sampai pada akhirnya Pak Nixon ini ngecek ke kamarnya Reva, dan seperti yang udah kita duga, Reva ini belum tidur. Pak Nixon lalu menegur Reva dan dia mengancam Reva bahwa Reva akan membayar perbuatan jahatnya di tempat ini. Kemudian Pak Nixon ini pulang ke rumahnya yang ada di sebelah panti. Keesokan harinya Reva terlihat termenung dan dikelilingi sama orang-orang stres. Sedangkan di sisi lain Karina datang ke panti rehab dan dia minta izin buat ngejenguk Reva. Saat dijenguk Reva ini cuma diem aja kayak orang linglung. Setelah Karina pergi, datang temennya Reva yang bernama Devi. Dia juga bermaksud ngejenguk Reva, dan saat Devi ngisi formulir tiba-tiba Nixon datang. Nixon terus tanya apa tujuan Devi ngejenguk Reva. Devi yang ngerasa kalau si Nixon ini sentimen sama dia langsung emosi. Dan Nixon ngizinin Devi buat masuk.
Saat udah ketemu sama Reva, petugas panti berusaha nguping pembicaraan mereka. Devi dan Reva yang kuliah di jurusan bahasa Jepang terus ngomong pakai bahasa Jepang supaya si petugas nggak bisa nguping. Dari pembicaraan ini kita bisa tahu kalau Reva udah diteror sama setan yang berusaha menghabisi dia. Ketiga setan itu juga yang telah ngehabisin mama dan adik-adiknya Reva. Tapi belum juga selesai ngomong, si Nixon datang buat ngusir Devi. Devi yang berontak akhirnya diusir dengan cara yang kasar. Nggak cuma itu, Reva yang histeris malah dibikin pingsan sama Nixon. Masih di hari yang sama, Reva yang nyari toilet buat pipis tiba-tiba mendengar suara aneh. Dikira itu setan, ternyata itu cuma orang stres di panti rehab. Reva terus lanjut buat makan siang dan di saat itulah ruangan jadi gelap dan setan-setan muncul. Reva yang ketakutan langsung lari dari setan-setan itu. Nixon yang melihat hal tersebut langsung menyuruh petugas untuk menangkap Reva. Namun sampai tiba di ujung lorong, Nixon ini melihat hal yang aneh. Bahwa Reva tiba-tiba berlumuran darah tanpa sebab yang jelas. Yang mana di sisi lain ternyata Reva ini udah diserang sama hantu di dimensi gaib. Reva lalu dibawa ke rumah sakit dan saat pingsan tetap aja si setan meneror Reva. Hingga pada akhirnya Reva udah bisa tenang dan di sini Karina yang mendampingi Reva di rumah sakit. Singkat cerita, Reva yang udah sembuh dibalikin ke panti rehab dan kembali dia diteror sama setan. Petugas panti yang lihat dari CCTV melihat kalau Reva melayang tanpa sebab yang jelas. Mereka lalu memberitahu Nixon. Keesokan harinya papanya Reva datang ke panti. Dia protes kenapa Reva diikat secara kejam. Nixon lalu bilang kalau Reva udah mencoba untuk bundir malam tadi, makanya dia diikat. Namun tentu aja papanya Reva ini nggak percaya akan hal itu dan ingin membawa Reva pergi dari panti itu. Namun sialnya si Nixon ini justru mengusir papanya Reva, sedangkan di malam harinya Reva kembali didatangi oleh setan dan gak bisa berbuat apa-apa selain berteriak kesakitan. Besok paginya Devi datang membawa dukun untuk menolong Reva. Reva lalu cerita kalau dia selama ini diganggu sama hantu yang berusaha menghabisinya. Si dukun lalu bilang kalau mata batin Reva ini udah dibuka sama seseorang. Dan si dukun lalu mencoba untuk memanggil setan supaya tahu secara persis apa yang sebenarnya terjadi. Si dukun lalu mulai melakukan aksinya dan seketika Reva dan si dukun ini berpindah ke dimensi gaib. Pertama hantu nenek muncul dan si dukun bilang kalau hantu ini adalah Mak Bongkok. Selanjutnya muncul hantu anak kecil dan si dukun bilang kalau itu adalah Jurit Juriah. Si dukun mengira kalau cuma ada 2 setan yang mengganggu Reva. Namun saat Reva bilang ada 3 hantu, tiba-tiba setan berantai muncul. Si dukun kaget banget sama si setan yang satu ini dan setan ini bernama Aresan. Saat Aresan mendekat, si dukun mencoba untuk menahan, tapi sayangnya si dukun kalah. Pak Dukun bilang kalau Aresan ini sengaja dikirim untuk mencelakai Reva dan karena terlalu kuat Pak Dukun gak bisa untuk menolong Reva. Mendengar penjelasan Dukun tersebut, Devi bertanya-tanya siapa kira-kira yang tega mengirim setan itu. Devi lalu berpikir apakah mantannya Reva atau mungkin cewek kampus kecantilan yang iri sama kecantikan Reva. Namun Reva menjawab kalau mereka semua nggak mungkin melakukan hal itu. Sampai Devi berpikir kalau papanya Reva yang udah mengirim setan-setan tersebut. Devi berpikir begitu karena cuma papanya Reva yang selamat dari teror setan. Dan sebelum pergi, Devi ngasih HP ke Reva buat jaga-jaga. Selanjutnya Devi ini mulai menyelidiki papanya Reva. Dia mengikuti kemanapun papanya Reva pergi. Hari itu kayak biasa papanya Reva pergi ngantor. Terus dia datang ke kantor asuransi jiwa. Saat udah pulang tiba-tiba Karina datang ke rumah papanya Reva. Dan di sini Devi melihat Karina berpelukan sama papanya Reva. Si Devi ini terus lanjut ngikutin Karina sampai akhirnya dia tahu di mana rumah Karina. Setelah seharian jadi detektif dadakan, Devi balik ke panti rehab. Dia diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya Nixon.
Tujuannya adalah untuk ngambil kunci kamar dan membebaskan Reva. Dan kayak di adegan film kebanyakan, Nixon ini nggak tahu kalau ada orang masuk ke kamarnya dan mengambil kunci kamar. Singkat cerita, aksinya Devi ini sukses besar. Dia lalu membebaskan Reva dari kamarnya, namun saat akan pergi dari panti itu, ternyata Nixon udah sadar kalau ada seseorang yang ngambil kunci dan bermaksud untuk membawa Reva kabur. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya Reva berhasil ditangkap sama Nixon. Tapi tentu aja Devi nggak tinggal diam. Dia lalu memukul kepalanya Nixon dan membawa Reva pergi. Saat udah berhasil kabur, Devi cerita kalau papanya Reva kayaknya punya hubungan spesial sama Karina. Reva pun jadi kepikiran karena hal itu, dan di saat itu juga Devi ngajakin Reva pergi untuk menghiburnya. Yang ternyata Devi ini pergi ke suatu perumahan elit. Dia udah nemuin rumah mewah yang ditinggal pergi sama pemiliknya. Mereka berdua lalu masuk ke rumah itu dan mulai bersenang-senang di sana. Sedangkan di sisi lain, Karina datang ke panti rehab sambil marah-marah. Dia lalu ngelihat rekaman CCTV saat Reva kabur dan dia ngefoto rekaman itu sebagai bukti. Keesokan paginya terlihat Reva yang terbangun di suatu kamar. Saat itu dia kaget karena Devi udah nggak ada di sampingnya. Reva pun berkeliling untuk mencari Devi, yang ternyata Devi ini pergi untuk beli makanan. Karina sendiri saat itu pergi ke kampus buat minta datanya Devi. Karina lalu minta nomornya Devi ke teman kampusnya Devi. Di sisi lain, Reva yang habis mandi kembali diteror sama setan. Dan seperti biasa, dia seakan berpindah ke alam lain. Hantu anak kecil dan mak bongkok mulai muncul. Namun Reva berhasil kabur ke kamar dan saat dia ke ruang makan ada suara orang yang masuk ke rumah. Yang ternyata itu adalah Devi. Di saat itu juga Devi mendapat telepon dari Karina. Karina meminta Devi buat ngembaliin Reva ke panti rehab, namun tentu aja Devi ini menolak. Karina yang mendengar hal itu langsung mengancam Devi bahwa Devi bisa diseret ke penjara karena yang dia bawa kabur adalah Reva yang berstatus sebagai tahanan. Reva sendiri setelah itu bermaksud untuk kembali ke panti rehab. Itu semua karena dia nggak mau Devi masuk penjara gara-gara dia. Awalnya Devi menolak permintaannya Reva, namun akhirnya dia menyerahkan Reva kepada Karina karena Reva benar-benar memohon kepadanya. Di saat membawa Reva ini, si Karina keceplosan tentang setan Aresan yang selama ini mengganggu Reva. Devi pun merasa aneh ya, kenapa Karina bisa tahu kalau setan yang meneror Reva adalah Aresan. Reva sendiri dibalikin ke panti rehab dan kali ini Karina mengancam Nixon jangan sampai Reva kabur lagi. Gak cuma itu aja, Karina juga minta supaya Reva ditaruh di ruang isolasi. Dan Nixon ini gak punya pilihan selain menuruti apa kata Karina. Bawa dia ke ruang isolasi. Reva lalu dibawa ke ruang isolasi, sedangkan di sisi lain Devi mencoba untuk menyelinap ke rumahnya Karina. Devi pun mulai berkeliling rumah itu, namun belum juga menemukan petunjuk. Karina pulang. Devi yang panik gak sengaja jatuh ke ruang bawah tanah. Di ruangan ini Devi menemukan altar sesajen dan foto keluarganya Reva. Dan dari sini kita bisa simpulkan ya kalau biang kerok dari teror setan yang Reva alami adalah Karina. Karina sendiri saat itu mendapat telepon dari papanya Reva. Papanya Reva bilang kalau Karina jangan nelpon dia lagi karena kehadirannya Karina sangat mengganggu dia. Mendengar hal itu, Karina malah keceplosan kalau istri dan anaknya papanya Reva udah disingkirin sama dia. Mendengar hal tersebut, si papa ini jadi kaget. Tapi karena udah kepalang basah, si Karina malah mengancam untuk menghabisi Reva malam itu juga. Setelah menutup telepon, Karina lanjut ke ruang bawah tanah. Tujuannya tentu aja buat memanggil setan untuk menghabisi Reva. Devi yang bersembunyi di balik tembok menyaksikan ritual guna-guna tersebut. Dan benar aja ya, Karina ini mengirim ketiga setan andalannya untuk menghabisi Reva. Setelah Karina pergi, Devi langsung nelpon Reva untuk kabur dari panti rehab. Sedangkan Karina langsung menuju panti rehab untuk memastikan kematian Reva secara langsung.
Devi sendiri yang telah mengetahui kalau Reva nggak bisa kabur dari panti rehab langsung nelpon papanya Reva. Di sisi lain, ketiga setan udah datang untuk menghabisi Reva. Sedangkan Karina ternyata udah sampai di panti rehab itu. Nixon yang berusaha menghalangi Karina langsung dihabisi saat itu juga. Di sini Karina langsung menyaksikan aksi dari Aresan. Namun saat udah dalam keadaan kepepet, Reva menawarkan akan memberikan apapun asalkan si setan Aresan balik untuk menghabisi Karina. Dan gak diduga banget ya, si setan Aresan ini menerima tawaran tersebut. Dia malah berbalik dan menghabisi Karina. Saat udah sampai di ruang isolasi, papanya Reva dan Devi menyaksikan kalau Karina udah gak bernyawa. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Reva yang udah sehat dan waras. Saat dia akan ditabrak sama mobil, si Reva ini diselamatkan sama setan Aresan yang kini udah jadi pengikut Reva. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Reva Guna-Guna. Jadi pada akhirnya si setan Aresan yang selama ini meneror Reva malah jadi pengikutnya Reva karena Reva bersedia ngasih sesajen yang lebih mewah. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.